namanya orang cari ekonomi, walaupun bagaimana maunya bekerja apa lagi, orang kita nggak punya keahlian di bidang lainnya. Jadi saya terpaksa jual diri setiap malam di sini. Karena saya pikir ya saya cari uang, gak perlu ganteng. Yang saya perlukan ya dia datang bawa uang, dia beli sudah. Kalau main servisnya agak bagus ya, kadang dilempari batu paling gitu. Tukiman itu nama singkatan. Namanya turu lagi mangan. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia. Salah satu jembatan terpanjang di Indonesia terdapat di sini, Jembatan Suramadu. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 5 km menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Gemerlap dan kemewahan kota Surabaya nampak dari berbagai sudut kota. Bervariasi lampu menghiasi gemerlap kota Surabaya menambahkan keindahannya saat malam hari. Akan tetapi siapa sangka, di balik keindahan dan gemerlap kota Surabaya, terdapat sebuah populasi yang sangat memprihatinkan menurut Van Kemayoran, di mana mereka bermukim dan tinggal di area pemakaman. Bahkan, Van Kemayoran mendapati pemandangan yang sangat miris di sini, karena saat malam, pemakaman terbesar di kota Surabaya ini menjadi lokalisasi terselubung. Dan inilah Kembang Kuning Surabaya. Kembang Kuning merupakan sebuah kompleks pemakaman terbesar di Surabaya. Terletak di sekitar Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Karena begitu besarnya luas lahan pemakaman Kembang Kuning ini, sangat disarankan jika hendak berziarah, kita harus benar-benar tahu blok dan nomor makam yang akan kita tuju. Karena jika tidak tahu, maka akan dipastikan kita akan kebingungan untuk mencarinya. Di Kembang Kuning ini juga terdapat sebuah blok pemakaman Ervel dan blok pemakaman Yahudi. Blok Ervel merupakan sebuah pemakaman yang dikhususkan untuk korban Perang Dunia Kedua, yang mana pengelolanya langsung di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda dan diawasi langsung oleh Konsulat Jenderal Kerajaan Belanda untuk Surabaya. Sedangkan lahan pemakaman sekitar 14-15 hektar. Blok pemakaman Ervel posisinya berada di selatan komplek pemakaman Kembang Kuning. Sedangkan blok pemakaman Yahudi berdampingan langsung dengan krematorium yang terletak di sisi utara kompleks pemakaman Kembang Kuning. Namun, blok pemakaman Yahudi ini tidak seluas blok Ervel, dan disinilah Van Kemayoran mulai terkejut dengan keberadaan saudara-saudara kita hidup dan bermukim di sini dengan segala keterbatasannya. Saat siang hari, mereka bekerja sebagai penjaga dan tukang bersih-bersih kuburan dengan penghasilan yang sangat jauh dari kata cukup atau layak. Akan tetapi, untuk saat ini hanya itulah kegiatan mereka sehari-hari. Untuk bisa menyambung hidup dengan penghasilan 5.000 sampai 30.000 per hari. Tentu akan ada pertimbangan bagi mereka untuk mencari penghasilan tambahan, mulai jadi buruh air, pembersih kuburan, gembala kambing, bahkan sampai ada yang menjual diri.
Kali ini Van Kemayoran berkesempatan untuk berbincang ringan dengan seorang waria. Sebut saja namanya Elis. Dia sudah bermukim di sekitaran kompleks pemakaman Kembang Kuning ini lebih dari 30 tahun. Dengan berprofesi sebagai waria, tentu akan banyak orang yang menilai dengan sudut pandangnya masing-masing. Nama saya Elis. Saya bekerja malam di sini. Namanya orang cari ekonomi. Walaupun bagaimana maunya bekerja apa lagi. Orang kita nggak punya keahlian di bidang lainnya. Jadi saya terpaksa jual diri setiap malam di sini. Mungkin ada lebih dari 35 tahun. Ya kalau sekarang ini paling murah ya 50 itu. Ya kadang-kadang, tapi kalau saya jarang di atas kuburan, di bawahnya makam. Ya agak ke dalam sedikit yang agak gelap. Pernah 3 kali. Tapi waktu itu saya bukan mangkal di sini, ya di sebelah bawah sana, di dekat patung pilot. Kena pegangnya di sana. Waktu itu saya duduk-duduk, nggak tahu ada odong-odong patroli gabungan itu langsung di depan saya. Saya sebenarnya nggak mau lari, tapi ketakutan lari. Akhirnya saya sampai sekarang ini bekasnya luka ini ada di kaki saya. Itu pun langsung dibawa ke apotek. Sebenarnya semuanya sudah tahu. Tapi sebagian yang dari ipar-ipar itu yang nggak mau nerima dengan keadaan saya. Kalau satu saudara itu satu kandung, itu sudah tahu sejak mulai kecil sampai sekarang ini. Tapi waktu terus adik saya kawin atau kakak kawin, ipar-ipar itu yang nggak setuju maksudnya. Mempunyai saudara seperti saya ini. Jadi seakan-akan kita disisihkan sekarang ini. Makanya saya sudah nggak pulang sampai sudah 3 tahun ini. Karena satu adik saya, satunya itu ipar. Begitu, jadi saya terus merantau sampai sekarang ini kita keluar malam di Kembang Kuning ini. Kerja malam di sini ini ya sebenarnya sudah lama, cuma saya sering pulang, kadang 2 tahun, 3 tahun pulang, terus lama kesini lagi. Kalau di sini sampai 5 tahun, 6 tahun gitu. Terus akhirnya kadang-kadang kita pulang gitu. Saya kos, itu pun bayar harian sehari 20.000. Lain makannya, ya sehari itu paling habis kita 50.000 lah sama makannya. Jadi kita itu kalau nggak keluar malam gini kadang-kadang kita itu sampai ngutang makan, sampai kos-kosan nggak bayar. Itu pun juga saya ini kan merasa kecewa gitu. Ya sebenarnya saya kepingin juga berhenti. Sebenarnya kepingin punya usaha atau warung-warung apa, tapi kita masih nggak memenuhi syarat karena modal nggak ada. Kalau seandainya ada modal gitu kita mau kok kontrak tempat, buka warkop atau apa, makan makanan setiap hari yang ada kemasukan. Tetapi ya sekarang ini gimana ya, kita itu nggak ada modal, keuangannya pun juga nggak ada kemasukan, dapat setiap hari buat makan saja. Ibarat setali 3 uang. Jika ada waria, biasanya ada WTS juga di dalam wilayah yang berdekatan. Namun sebelum kita membahas dan berbincang dengan seorang wanita yang pernah berprofesi sebagai WTS, kalian akan kami sajikan tampilan pemandangan kompleks pemakaman Kembang Kuning secara keseluruhan. Yang kalian lihat kuburan yang berjajar dan tertata rapi adalah kompleks pemakaman Ervel, yang mana
telah kami jelaskan di awal tadi. Tugu atau monumen yang berada di bundaran ini sebenarnya banyak orang yang tidak tahu bahwa ini adalah kuburan dari seorang tokoh Belanda yang cukup terkenal saat itu. Kompleks pemakaman ini seolah tidak pernah sepi, karena selain menjadi salah satu jalan alternatif atau jalan pintas jika hendak menuju ke daerah Surabaya Barat. Di sini kita pun bisa melihat orang-orang yang dengan biasanya berjualan di atas kuburan. Tidur di atas kuburan, bahkan bocil pun seolah tidak memiliki rasa takut sama sekali untuk bermain bersama teman-temannya. Kambing berkeliaran, anjing pun tidak kalah eksis berlalu lalang di sini. Uniknya, mereka memiliki nama masing-masing yang bisa membuat kita tertawa. Ada seekor anjing yang diberi nama Blontang, atau bisa diartikan cemong dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada kambing yang diberi nama Kesi dan Cemplung. Ada saja kelakuan warga di sini. Walaupun mereka hidup berada jauh di bawah garis kemiskinan, namun mereka tetap berjuang menghadapi kerasnya hidup dengan berbagai cara untuk tetap bertahan hidup, termasuk mengumpulkan dan mengeringkan bunga Kamboja yang nantinya akan mereka jual. Kalau makam sepi ya nyari-nyari bunga, itu kadang ada kerjaan geledek pasir. Kalau sepi ya nyari-nyari bunga buat makan, ya kadang 30.000, 35.000 jual bunga Kamboja. Ya kalau lumayan rame ya sampai dapat 20.000, 50.000. Kalau sepi ya 5.000 sudah bagus. Ya lihat orangnya Pak. Kalau orangnya yang bawa teken itu kadang 25.000 paling boleh. Bawa tongkat itu. Kalau yang agak-agak mulus ya agak mahal Pak. Paling ya 70.000 sampai 80.000 itu. Ya bener Pak, itu laki-lakinya itu yang dinamakan Tukiman itu. Kadang banyak yang ngintip. Engko nek rodok suwe niku kadang disawat watu. Yang namanya Tukiman itu ya itu, Pak. Kalau main servisnya agak bagus ya, kadang dilempari batu paling gitu. Kadang marah-marah sampean perempuan nih. Tukiman itu nama singkatan. Namanya turu lagi mangan. Yang dicari anak-anak pekerja malam itu, Pak. Kebanyakan kan ngingoni Tukiman itu, Pak. Ya bener, Pak. Yang laki itu gak bekerja, yang kerja yang perempuan. Oh banyak, Pak. Laki-laki model gitu. Kadang kalau perempuannya dapat tamu masuk, itu kemungkinan ya perempuannya servisnya agak bagus, lama, diinceng. Nah, ya itu yang nek keluar dimarahin, kadang diusir tamunya. Perlu digarisbawahi juga, ada beberapa kuburan yang terdapat patung atau ukuran tertentu yang unik.
di sini ada kuburan dengan sebuah patung yang sangat terkenal, yaitu kuburan dengan patung pilot di atasnya. Menurut cerita, patung pilot ini terkadang berubah posisi dalam waktu tertentu. Patung pilot itu patungnya bisa berubah, katanya orang-orang makam. Terus di sebelahnya ada patung, itu patung ada kepalanya. Itu dulu ada orang melahirkan bayinya hilang atau mana. Terus ada selang beberapa tahun ibunya main ke makam. Saya tanyai, ya betul bilang gitu. Lihat tak dengar tangisnya, dilihat kok anaknya nggak ada. Terus saya tanyakan selanjutnya dia juga nggak bisa ngomong, lalu pingsan. Kembali ke kehidupan asli Kemangkuning, kami sempat bertemu dengan seorang wanita keturunan asli dari Indonesia Timur. Sebut saja namanya Sisa. Dia yang pernah menjalani hidup sebagai penjajah cinta sesaat pada malam hari, dan saat siang harinya dia pun bekerja sebagai perawat atau penjaga kuburan, sekaligus mengumpulkan bunga Kamboja. Nama saya Aziza, saya asli orang Timur, aslinya Maluku Tenggara. Pertama kali masuk sini sih jadi ya kerja malam, tapi semenjak ketemu suami saya ya sudah, kadang saya kerja kadang enggak. Rata-rata sih 50.000. Kalau rame sih sampai 12. Karena saya pikir ya saya cari uang. Gak perlu ganteng. Yang saya perlukan ya dia datang bawa uang, dia beli sudah. Lebih dari sekitaran, kalau langganan ya ada 4-5 orang lah. Gak pernah, tapi kalau dikejar sering. Karena mungkin saya sudah tahu medannya ya. Jadi gak pernah ya sampai kena luka, tidak. Kalau main kartu sih nggak tahu, tapi kalau miras, minuman-minuman keras ya orang dari luar yang jaga-jaga mbak-mbak yang kerja. Ya ada yang resek, ada yang enggak. Ya, kadang teriak-teriak, sok-sok jago. Awalnya penasaran Jawa, yang perantau ke sini. Terus kenal ya teman, terus diajak ke sini. Terus saya kerja malam. Habis itu saya dapat ketemu suami saya, sudah. Saya diperbolehkan kerja. Sampai di sini, mungkin kalian sudah memiliki gambaran seperti apa kerasnya kehidupan di Kompleks Pemakaman Kemangkuning, Surabaya. Video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi saja, tanpa ada maksud mendiskreditkan atau merugikan pihak manapun, tanpa menambahkan materi yang ada di lokasi. Dan kami atas nama Fan Kemayoran mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, senantiasa bahagia dan diberkahi usianya. Sampai ketemu lagi dalam tayangan kami berikutnya.